Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madrasah Umroh Haji yang dirahmati Allah, kita akan sharingkan pagi hari ini tentang 8 jurus cepat ke Baitullah. Yang pertama, kita memahami bahwa umroh dan haji atau wabil khusus umroh itu adalah undangan yang istimewa. Dari yang pertama, undangan panggilannya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penyerunya atau yang mengirimkan undangannya adalah dua kekasih Allah. Yang utama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan, mendapatkan berbagai manfaat dunia dan akhirat bagi mereka yang luas. Jangan Nabi Muhammad SAW mengundang kita untuk berkunjung ke masjidnya. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dia tidak datang kecuali dengan motivasi untuk mempelajari satu kebaikan tertentu atau dengan motivasi untuk mengajarkan satu kebaikan tertentu, maka kedudukannya seperti seorang pejuang di jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan oleh ini. Nah, maka mari kita sambut dua undangan itu dengan sami'na wa ata'na, karena undangan ini menyangkut semua manusia. Ya. Nah, jadi semua manusia, kita berharap perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'adzin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Untuk apa? Untuk supaya mereka menyaksikan atau mendapatkan berbagai manfaat dunia dan akhirat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Selanjutnya undangan dari Nabi, saya ulang lagi. Man ja'a masjidi hada bima ya'tihi ila li khairi yata'allamahu aw yu'allimahu fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Faman ja'a li ghairi dzalik fahuwa bimanzilatir rajuli yandur ila mata'u ghairi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dia datang kecuali dengan motivasi untuk mempelajari satu kebaikan tertentu atau dengan motivasi untuk mengajarkan satu kebaikan tertentu, maka kedudukannya sebagai seorang pejuang di jalan Allah. Barang siapa yang kedatangannya ke Masjid Nabawi dengan motivasi selain itu, maka dia hanyalah seperti orang yang melihat-lihat kekayaan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah Nabi Muhammad SAW yang sudah punya iradah atau keinginan, maka hendaklah disegerakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjala fa innahu qad yamradu maridu wa tadillu dallata wa ta'ridul hajah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah berkeinginan haji, maka hendaklah ia segerakan, karena ia hanya akan jadi datang sebagai penyakit atau hilang kayanya atau ada keperluan yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ancamannya ini siklus ya, siklus irodah adalah mata rantai dari kedua dari 4 mata rantai produktivitas setelah ilmu. Yang pertama, kita mendapatkan informasi ya tadi tentang undangan dari Rasulullah SAW, kemudian kita akan muncul kehendaknya, kemudian setelah itu akan menjadi amal, ya, maka kita supaya produktif, irodah itu harus segera berubah jadi amal, kemudian akan menuai hasilnya. Kalau
sesuai amal, ada tindakannya, maka akan dituai hasilnya. Hukuman bagi yang melewati batas toleransi 5 bahkan 4 tahun, terhalang dari kebaikan yang tidak terbatas. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jal yaqul, Inna abdan ashahtu lahu jismah wa awsa'tu alaihi fil ma'isha tamdi alaihi khamsatu awamin la yaqdif la yafidu ilayya la mahrum. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tapi berlalu darinya 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku untuk haji maupun umroh, maka sungguh dia orang-orang yang benar-benar terhalang dari kebaikan yang tak terbatas. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita setiap periode waktu, batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunaikannya. Hadis yang lain, inna abdan ashahtu lahu bidini wa awsi'tu alaihi fir razaqa summa lam yafidu ilayya ba'da arba'ati awaman la mahrumun. Sungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku lapangkan rezekinya, kemudian berlalu kondisi itu selama 4 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku untuk haji maupun umroh, maka sungguh dia orang-orang yang terhalang dari kebaikan yang tak terbatas. Nah, ini juga sabda Nabi menyemangati kita, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yuhajju fala alaihi ayyamutu yahudiyan aw nasraniyan wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wallahi 'alan nas walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke haji ke Baitullah, tapi dia tidak menunaikan haji, maka terserah baginya memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dan demikianlah Allah telah berfirman dalam kitabnya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanannya. Haji adalah identitas seorang muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, laqad hamamtu an ab'asu rijalan ila hadhil amsari fayanzuru ka kullaman kana lahu jadatun walam yahijju la yadribu alaihim jizya ma hum bimuslimina ma hum bimuslimina. Sungguh benar-benar aku akan mengutus beberapa orang ke segenap penjuru negeri ini untuk meneliti kepada setiap orang yang berkecukupan namun tidak berhaji agar dipungut upeti atas mereka. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Ini ancaman dari Umar bin Khattab bahwa orang yang telah mampu berhaji tapi tidak mau datang untuk berhaji, maka akan diambil jizyah. Jizyah itu pajak untuk orang kafir yang tidak memberontak. Ya. Yang ketiga, kesempurnaan nikmat dan karunia Allah kepada manusia adalah agama Islam yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Quran surah Al-Maidah ayat 3.